Merdeka TV dalam program Merdeka Perspektif. Kali ini kita akan membahas tentang kampus mengajar ditemani dengan Ibu Nina dan juga ada Mbak Novita. Nah, sebelum kita membahas kampus mengajar, kita kenalan dulu nih dengan Ibu dosen kita nih. Ibu, silahkan perkenalkan diri Ibu. Oke, boleh. Iya. Halo Sobat Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Agustianingrum. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Merdeka. Oke, ada lagi yang mau dikenalin selain itu? Ya mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Oke. Ya. Kalau Mbak Novita kenalan dulu dong kita. Halo sahabat Merdeka, perkenalkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Kalintariani, saya dari Prodi Pendidikan Matematika, saya semester 7. Masuk semester 7. Thank you. Sebelumnya sahabat Merdeka, untuk perlu ketahui Ibu Dina adalah salah satu dosen pembimbing lapangan di kampus mengajar atau kita sebut dengan DPL ya Bu ya. Terus kemudian kalau Mbaknya ini adalah salah satu mahasiswa kampus kita yang dari beberapa mahasiswa, ada 8 mahasiswa kalau nggak salah ya. Betul, Ya. mahasiswa yang lulus program Perwakilan dari Undrika untuk dalam kampus mengajar. Oke Bu, kita mau tahu nih Bu, kampus mengajar itu apa sih Bu? Biar sahabat-sahabat Undrika semua tahu tentang kampus mengajar. Pak Iris, mohon izin ya, aku mohon izin. Nah, jadi kampus mengajar ini adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai fasilitas untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi salah satu programnya adalah ini. Nah, kampus mengajar itu sendiri adalah kegiatan mahasiswa di sekolah yang meliputi proses asistensi mengajar, kemudian itu diutamakan di pembelajaran numerasi dan literasi itu untuk tingkat sekolah dasar, kemudian untuk tingkat SMP karena sekarang yang angkatan 2 ini kan di SD dan SMP. Nah, jadi di SMP ini ada tambahan yaitu sains juga ya. Kemudian yang kedua itu adalah adaptasi teknologi, jadi membantu sekolah-sekolah yang memang masih belum baik pada bidang teknologinya, kita di sana mencoba mengarahkan mahasiswa untuk membantu pada bidang adaptasi teknologinya. Kemudian yang ketiga itu programnya adalah membantu dalam hal administrasi dan manajerial ya. Jadi di situ mahasiswa bisa berkontribusi untuk membantu kepala sekolah khususnya dalam hal manajemen administrasi sekolah seperti itu. Jadi 3 hal utama itu. Kemudian ada benefit pastinya yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dengan mengikuti program ini ya. Kepada sahabat Merdeka bisa digarisbawahi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pastinya mahasiswa ini mendapatkan pengalaman belajar di luar kampusnya itu, karena ini tadi program kampus Merdeka ya. Jadi kampus Merdeka ini kan dia ada program untuk belajar di luar program studi dan belajar di luar perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini kan yang termasuk di luar perguruan tinggi. Kemudian selain meningkatkan pengalaman dari mahasiswa itu sendiri, tentunya keterampilan komunikasi, kemudian keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah yang nggak bisa didapat di hanya di perguruan tinggi saja gitu. Dengan terjun langsung ke masyarakat, mereka bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan soft skill-nya seperti itu. Kemudian mahasiswa juga mendapatkan bantuan untuk SPP ya, jadi UKT itu mereka mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Kemudian juga ada uang saku, kemudian ada juga konversi mata kuliah. ini yang mungkin sangat sangat jadi motivasi ya motivasi mahasiswa ya. Karena nggak main-main, ini konversinya senilai 20 SKS gitu. Kemudian juga mereka akan mendapatkan sertifikat nasional ya, nanti bisa digunakan juga, bisa dituliskan juga di SKPI-nya. Kebetulan teman-teman di Undrika ini ada 8 dosen ya Bu, atau berapa dosen Bu yang lulus kemarin? Ada sekitar belasan ya Bu ya. Kalau mahasiswanya yang 8 orang dan itu sebagian besar dari dosen maupun mahasiswa FKIP dan 1 dari mahasiswa Visipol ya Bu ya. Kemudian Bu Nina juga sebagai dosen pembimbing lapangan ya Bu, DPL-nya itu sebutannya itu ya Bu ya. DPL.
di kampus mengajar ya Bu. Kalau Iya. Mbaknya ini kebetulan di mana Mahasiswa. Mbak? Di sekolah mana? Kampus Saya mengajarnya? di SD 011 Mangsa. Oke gitu ya. Untuk persiapan ini Bu, kampus mengajar ini kan sebagai dosen dan mahasiswa masih tentunya berbeda ya Bu dalam administrasi dan Iya, lain sebagainya betul. gitu ya. Persiapannya itu apa sih Bu? Mana tahu nanti mana dosen-dosen yang lain pengen ikut juga gitu. Persyaratannya sebenarnya mudah ya, kita adalah sebagai dosen ber-NIDN di bawah Kemdikbuddikti. Jadi perguruan tingginya pun juga yang bisa mengikuti itu adalah perguruan tinggi yang di bawah Kemdikbuddikti. Karena memang ada perguruan tinggi di luar Kemdikbud kan. Nah, ini khusus untuk di bawah Kemdikbuddikti saja. Kemudian selain NIDN kita perlu mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi, dalam hal ini rektor. Kemudian ada juga yang diminta yaitu sertifikat pengalaman membimbing mahasiswa di luar kampus gitu. Ya. Jadi pengalaman membimbing mahasiswa itu juga diminta sertifikatnya gitu sih. Itu yang dari dosen. Itu saja. Oh Jadi itu juga sebenarnya- ternyata ya? Iya, jadi Kira-kira sebenarnya gimana sangat gitu? mudah dan boleh banget dicoba. Kebetulan kemarin hampir berapa persen ya yang kalau dari matematika sendiri yang saya tahu karena saya basis di matematika, itu kami semua yang mendaftar berempat dan alhamdulillah berempatnya lulus untuk dosen seperti itu. Karena sudah tidak ada ragu lagi ya Bu ya. Udah ikut guruan pasti sudah nggak lulus nih, udah masuk kategori. Kalau Mbaknya persiapannya gimana kemarin? Kalau saya pribadi sih maksudnya nggak ada ya Kak, maksudnya persiapan khusus untuk ke kampus mengajar itu, karena menurut Iya. saya kalau dibilang persiapan khusus dapat info kampus mengajar itu aja udah di penghujung semester ya Bu ya, udah mau UAS. Jadi kalau dibilang wah aku mau ikut daftar kampus mengajar nih, aku harus begini, itu saya rasa udah telat gitu kan. Jadi menurut saya persiapannya itu memang udah kita siapkan dari awal masuk Unrika gitu, udah siapkan, udah menabung nilai-nilai yang baik kayak gitu, karena Mereka ya. pasti nilai-nilai itu suatu saat bakal berguna. Contohnya kayak program kampus mengajar inilah kan syarat utamanya tuh dari dilihat dari IPK-nya Minimal harus 3 ya. minimal lebih dari 3, sekian. Nah jadi kalau misalkan kita antusias nih mau daftar kampus mengajar, ternyata IPK kita nggak sesuai kriteria, berarti udah terlambat. Bagaimana kita mau menyiapkannya lagi? Jadi menurut saya itu udah dipersiapkan dari awal kita masuk, kita udah menabung nilai gitu. Kalau untuk persyaratannya kemana apa aja? Kalau syaratnya kalau untuk mahasiswa sih itu pertama nilai ya harus di atas 3,3 ya Bu ya, di atas 3. Terus ada surat izin dari kampus yang kita urus, sudah dipersiapkan tuh sama kampus, memang kampus sudah mendukung banget, mudah ya. Terus fakta integritas kita yaitu perjanjian kita lah, kalau kita lolos memang kita harus siap ditempatkan di mana saja gitu. Terus sama surat izin orang tua, udah itu saja. Gitu ya. Ada ini juga ya pengalaman organisasi. Oh iya, pengalaman organisasi atau pengalaman mengajar itu sebagai sertifikat penunjangnya kalau Iya. memang ada dilampirkan. Kalau saya pribadi ya untuk pengalaman mengajar saya memang belum ada. Gitu. Oke. Untuk tips and triknya nih Bu biar lulus gimana Bu? Seperti tadi saya bilang, Iya. makanya kriterianya itu umum ya, Mas Nafita juga tadi yang disampaikan Nafita juga. Jadi kayak mungkin lebih ditingkatkan lagi kontribusi kita untuk membimbing mahasiswa ini tidak hanya di kampus saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus, misalnya KKN, PPL yang seperti itu, atau membimbing mahasiswa pertukaran pelajar gitu. Mereka sendiri kan kemarin ada pernah pertukaran pelajar tuh, program ini pertukaran pelajar Nusantara. Nah kita dari Universitas yang kemarin di Di luar negeri juga Surabaya. ada ya Bu masalah setelah itu ya Bu? Iya. Nah cuman kemarin kalau di kita belum ada yang ikut sih Mbak. Itu dulu saya juga ikut membimbing yang program pertukaran mahasiswa Nusantara ini seperti itu. Jadi mungkin lebih ke situ sih, diperbanyak aja kontribusi kita, tidak hanya di dalam kampus saja. Oke. Kalau tadi manfaat dari kampus mengajar tadi kan sudah disampaikan ya Bu sebagai mahasiswa. Kalau untuk sebagai dosen Bu ada nggak nih Bu manfaatnya? Iya banyak dong Mbak, pastinya yang pertama kita kan jadi lebih memperluas jaringan ya pastinya. Kayak sendiri ini saya dapat mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, tempatannya di Tanjung Pinang, jadi nambah channel ke sana. Kemudian pastinya mahasiswa yang berasal dari lintas prodi ya, karena ini tidak hanya mahasiswa pendidikan aja, tapi
semua program studi itu boleh mendaftar. Nah, kalau di yang saya bimbing sendiri ada mahasiswa teknik informatika, ada mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian ada dari manajemen sumber daya perairan. Jadi kan Jauh banget ya. iya. Jadi itu diskusinya jadi lintas disiplin kan begitu. Jadi kira-kira sesuai dengan yang mereka dapat di kampus tuh apa sih yang bisa diimplementasikan di program kampus mengajar ini gitu. Nah, jadi dari situ kita kan nambah wawasan juga, nambah pengalaman gitu ya. Selain juga tadi nambah jaringan pastinya ya, koneksi. Ya, kalau dari Mbaknya gimana? Yang manfaat gimana nih? Ya manfaatnya bagi kami tadi yang udah dibilang sama Bu Dina, pastinya kami tuh tertarik banget waktu dibilang bakal dapat konversi 20 SKS. Iya, itu paling diminati ya Bu ya. Yang jadi motivasi paling besarnya di situ. Awalnya kan saya juga bimbang kan mau daftar ini, saya mikir saya udah di semester 7 nih. Saya takutnya nanti kalau saya ikut program ini nanti kira-kira bakal mengganggu kuliah saya nggak ya, saya dari semester ujung gitu kan. Terus saya konsul ke ibu, gitu, ibunya bilang semester 7 tuh juga SKS-nya udah nggak sampai 20 gitu kan, kemungkinan besar bakal terkonversi semua gitu, pasti nggak bakal mengganggu perkuliahan saya gitu, pasti saya bisa fokus di salah satunya yaitu di kampus mengajar gitu. Terus saya tinggal fokus nanti di skripsi gitu kan, di semester 8. Itu sih manfaatnya. Ya, sekalian kalau memang dia di pendidikan, nah dia bisa cari inspirasi untuk nyusun tugas akhir juga di sekolah penempatannya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih Mbak. Kalau misalnya Mbak kan statusnya udah semester akhir nih, ketika masih ada tanggung jawab di kuliah ya Bu ya, di skripsi tadi ya. Itu bagaimana Mbak dengan bertanggung jawab juga di kampus mengajar Mbak? Kalau untuk sekarang sih saya fokuskannya itu di kampus mengajar dulu sih ya, karena kan masih di semester 7 gitu. Saya mikirnya nanti skripsi ini ada waktunya lagi lah gitu. Terus pasti bakal dapat dosen pembimbing juga kan, bakal dikonsultasikan juga ke dosennya bagaimana Bu bagusnya gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang saya belum ambil pusing ke situ sih, Kak, masih ke kampus mengajar. Coba explore gitu ya, ini ya. Nggak mau pikir berat-berat dulu. Oh iya, ada satu syarat administratifnya tadi yang belum tersebut itu Mbak Giris, dia mahasiswa ini harus minimal semester 5 gitu. Jadi dari 4 ke 5. Jadi mungkin sudah ada cukup bekal teori juga untuk dia terjun ke lapangan gitu. Kalau untuk Novita kan tadi mau explore dulu ya, karena ini kan baru penerjunannya baru minggu kemarin gitu. Baru 1 minggu. Nah, kalau untuk proposal skripsi mungkin sharing aja ya Novita. Nah, kalau Novita mau lulusnya cepat 3,5 tahun, nah itu bisa memang menyusun planning dari sekarang. Jadi sambil jalan kampus mengajar, sambil jalan juga nanti proposal. Nah, insya Allah nanti di September kan sudah ada penetapan pembimbing, ya ada pembimbing. Karena kita dari kampus kan memang support untuk mahasiswa lulus 3,5 tahun nanti Mbak Iris gitu. Nah, jadi kalau memang tertarik melulusnya cepat, karena juga sudah tidak ada lagi mata kuliahnya kan. Nah, itu bisa sekalian bimbingan nanti dengan pembimbing setelah tugas akhirnya. Kira-kira kalau bisa sekalian ambil data di situ sambil jalan, karena kita juga implementasi juga keilmuannya di situ. Sekalian itu jadi program kerja, sekalian itu jadi tugas akhir. Saling berdampingan tujuannya ya Bu. Iya, jadinya jalan ya. Jalan gitu nanti. Tapi gini Ya. Bu, Udah lanjut pertanyaan. Oke. Iya. Oke, Jadi kan kalau di kampus mengajar ini kami rata-rata dapatnya di SD ya Bu. Iya. Sedangkan kalau untuk skripsi untuk di jurusan kami itu biasanya lebih disarankan di SMP gitu. Tidak masalah penelitiannya, sih. Bu. Jadi kalau di SD ini gimana Bu menurut Ibu? Kalau saya ya selaku dosen dan juga program studi ya Mbak Giris, melihat program nasional ini kan pastinya memang sudah dirancang sedemikian rupa ya, sehingga memang fleksibel sekali, kita bisa implementasikan banyak keilmuan di sana, itu tidak menjadi penghalang gitu. Nah, jadi memang kan kalau lulusan S1 pendidikan ya, itu kita concernnya itu untuk tingkat SMP dan SMA gitu. Karena kita, untuk SD itu sudah ada jurusan PGSD gitu. Tapi kalau ini kan case-nya lain ya, memang yang bersangkutan ini kan sudah berkecimpung di situ, jadi saya tidak masalah, karena memang kalau dia bisa menghasilkan suatu inovasi, walaupun di tingkat SD tidak masalah sih.
Karena kan tadi ada yang Ibu sampaikan, mereka juga membantu dalam akreditasi, administrasi tadi ya Bu ya, numerasi Betul, dan gitu selain ya. dari Dan itu pembelajaran bisa dijadikan iya bahan skripsi sekali juga seperti itu. Jadi di SD pun nggak masalah ya Bu ya. Enggak khusus untuk program kampus mengajar. Yang sudah lulus ya pastinya ya. Iya. Oke. Karena kita kan pokoknya sebisa mungkin kita mudahkan dulu Iya. Mbak Wilis ya. Oke, Ibu yang menjadi pertanyaan nih, dan itu pasti mahasiswa pada nanya nih ya, pertanyaan besar dari mereka nih yang awam juga. Ketika mereka di semester 7 dan semester 8 konversi 20 SKS itu, skripsi itu bisa nggak sih Bu dikonversikan juga, atau mungkin lulus kampus merdeka supaya mereka nggak skripsian, nah gitu loh misalnya ada pertanyaan seperti Oh itu. gitu, jadi banyak yang kayak gitu ya. Iya. Kalau dari kita di institusi kita, dan saya juga belum pernah mendengar di institusi lain itu ada, itu kita belum ya, belum, atau sementara ini memang tidak mengkonversikan proposal dan skripsi karena kami rasa untuk capaian pembelajarannya CPL-nya itu belum bisa semua dari program kampus mengajar itu mewakili yang harus ada di skripsi dan proposal gitu. Tapi kalau untuk KKN bisa dikonversikan itu KKN, sangat PPL relevan ya bisa. Bu ya. Oke. Jadi teman-teman sahabat Nurika, inilah bincang-bincang tentang kampus mengajar ya. Masa takut justru skripsi karena ngomong banget ya kayaknya. Iya, karena pertanyaan besar itu kalau ketika kita buat di story Instagram gitu ya Bu, itu pertanyaannya, Kak skripsi gitu. dikonversikan juga nggak ya Kak? Jadi kayaknya itu jadi motivasinya gitu ya. Baik. Oke. Belum ya, belum Iya. ya. Oke, supaya kalian punya apa ya Bu, tanggung jawab besar ya Bu dari Iya, setelah karena lulus. iya betul. Skripsi ini kan dia keterampilannya banyak di situ, dari seluruh yang dipelajari dari semester 1 sampai dengan semester akhir, penyusunan sampai penyusunan artikelnya itu di situ sih Mbak. Dia menghasilkan suatu karya tulis ilmiah ya, karya dia sendiri, nulis. Nah, menulis ini yang belum jadi kebiasaan dari rekan-rekan mahasiswa, bahkan dosen pun juga masih banyak yang belum mahir untuk nulis gitu. Ya, untuk dosen kan juga ada kewajiban menulis yang harus publikasi di jurnal itu, seperti saya pun juga masih kalau mau nulis tuh nyari inspirasinya tuh ya kadang masih kesulitan gitu. Jadi bahasa lisan dengan bahasa ketika nulis itu kan beda banget. Nah, disitulah bedanya. Plus juga itu mahasiswa gimana caranya dia itu menulis bukan opini dia sendiri, tetapi ada bukti-bukti, ya, ada referensinya seperti itu. Oke. Baik teman-teman sahabat Nurika, inilah bincang-bincang kita tentang kampus Merdeka. Apabila kalian berminat bisa diskusi dengan dosen-dosen DPL yang sudah berkecimpung nih ataupun dosen-dosen PA ataupun kaprodi kalian di masing-masing fakultas. Oke, sahabat Undrika, demikian Undrika Perspektif kali ini, dan jangan lupa subscribe dan like ya video kita. Bye bye.